Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Situasi pandemi dan penangguhan pemasokan PMI oleh Indonesia menyebabkan sebanyak 64.000 keluarga Taiwan terpaksa menunggu. Kementerian Ketenagakerjaan tanggal 10 menetapkan mulai hari ini PMA rumah tangga yang baru direkrut lanjut kontrak atau pindah majikan upahnya akan dinaikkan dari $17.000 Taiwan menjadi $20.000 Taiwan. Niwa adalah PMI rumah tangga di Taiwan. Karena teliti bekerja, ia mendapat kepercayaan dari majikannya. Akibat pengaruh pandemi, kontrol perbatasan, dan penangguhan penempatan PMI oleh pemerintah Indonesia yang cenderung mempertahankan kebijakan zero cost, sebanyak 64.000 keluarga hanya dapat menunggu. MOL tanggal 10 menetapkan upah PMA akan disesuaikan dari $17.000 Taiwan menjadi $20.000 Taiwan. Indonesia pun melanjutkan pengiriman PMI. 很谢谢他们呐，因为这个就是对我说到印尼那边就是一定很多的，他们的薪水提高了，那他们就会比较愿意留下来。 PMA rumah tangga yang baru direkrut atau lanjut kontrak pindah majikan upahnya akan dinaikkan menjadi $20.000 Taiwan per bulan. MOL akan menyediakan subsidi $3.000 Taiwan per bulan bagi majikan berpenghasilan rendah selama maksimal 3 tahun. Majikan umum lainnya juga akan disubsidi $1.500 Taiwan per bulan selama 4 bulan. 从即日起，从国外经过他的契约验证，新的契约验证之后，那他 能够依照这个2万块的薪资的一个标准，能够来雇用。 Bila PMA rumah tangga lanjut kontrak di majikan yang sama dan telah genap 3 tahun, bisa mendapatkan tambahan $1.000 Taiwan. Genap 6 tahun akan ditambah $1.000 Taiwan lagi. Berdasarkan survei MOL, sebanyak 50% majikan khawatir PMA mereka enggan melanjutkan kerja akibat pengaruh pandemi. Walau kontrak tidak direvisi, upah mereka diam-diam telah dinaikkan paling tinggi hingga $23.000 Taiwan. Tentara Tiongkok tanggal 10 sore mengumumkan misi latihan militer telah rampung, sekaligus mengisyaratkan bahwa mereka akan terus beroperasi di sekitar perairan Taiwan. Terkait pernyataan bahwa tentara Tiongkok mencapai 10 terobosan dalam latihan kali ini, Kementerian Pertahanan Nasional menanggapi provokasi Tiongkok kali ini membuktikan keberhasilan latihan tentara militer Taiwan sehari-hari. Tentara Tiongkok tanggal 10 sore mengumumkan misinya telah selesai, sekaligus mengisyaratkan akan terus beroperasi di sekitar perairan Taiwan. Terkait pernyataan bahwa tentara Tiongkok mencapai 10 terobosan dalam latihan kali ini, Kementerian Pertahanan Nasional menanggapi operasi latihan tempur sangat jarang menonjolkan karakteristiknya. Warga disarankan menanggapi ancaman Tiongkok secara rasional. Tentara Taiwan juga merilis klip terbaru yang menunjukkan bahwa di tengah ketegangan antara kapal tempur Taiwan dan Tiongkok, mereka terus memantau secara dekat pergerakan musuh. Hingga tanggal 10 pukul 5 sore, sebanyak 36 jet militer Tiongkok berhasil terdeteksi. 17 diantaranya menerobos garis tengah selat. Pakar menilai gelombang latihan militer intensitas tinggi di Tiongkok ini akan berlanjut setidaknya hingga akhir Kongres Rakyat Tiongkok ke-20. Taiwan melaporkan 22.650 kasus lokal dan 44 kasus meninggal pada 11 Agustus. Juga mengumumkan pelonggaran di area perbatasan. Pertanggal 15 Agustus, Senin depan, PPLN yang tiba tidak perlu lagi melampirkan hasil tes PCR negatif berlaku 2 hari sebelum terbang. Namun pakar memprediksi setelah menyebar di komunitas, varian BA5 akan menjadi strain virus utama di Taiwan 1 hingga 2 bulan mendatang. CCC menetapkan per tanggal 15 semua pelaku perjalanan luar negeri yang tiba di Taiwan tidak perlu lagi melampirkan hasil tes PCR berlaku 2 hari. Namun tes air liur saat tiba dan protokol karantina 3+4 tetap dilakukan. Penumpang yang terdiagnosis sebelum penerbangan juga dilarang terbang. Walau ada yang menganggap pelonggaran di area perbatasan terkesan lambat, ada dokter menilai setelah menyebar di komunitas, varian BA5 akan menjadi strain virus utama di Taiwan 1 hingga 2 bulan kemudian, yakni sekitar September hingga Oktober. 我们现在是暑假，我们绝对要记得，就是大型活动的时候，我们绝对不能够有这个 BA.5 马上就传播给各个地方。 Dilihat dari kasus 1 hingga 2 pekan ini, jumlah penderita BA5 cenderung meningkat. Warga juga mulai longgar dalam menaati protokol pandemi, maka penyelenggaraan kegiatan besar sebaiknya dikurangi. Para pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di pekan depan. Sampai jumpa.